bapakku sudah meninggal. Wa matat ummi, ibuku juga sudah meninggal. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berpesan kepada orang itu beberapa pesan yang sangat singkat. Yang pertama adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Fatasaddaq alaihi ay alaiha." Anak yang masih mau berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal, kata Nabi, memberikan alternatif yang sangat luar biasa. Tasaddaq, ayo tasaddaqa alaihi, bersedekahlah atas nama orang tuamu yang sudah meninggal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pahala yang Anda dapatkan seperti berbuat baik kepada bapak dan ibu masih hidup, dan pahalanya terus mengalir untuk orang tuamu yang sudah meninggal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yajri ajruhunna lil ibadi min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi." Ada 7 amalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajri ajruhunna lil ibadi min ba'di mautihi. Pahalanya terus mengalir buat seorang hamba walaupun orang itu sudah meninggal dan dikuburkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah anak soleh dan soleh yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Ya da'ulahu, setiap saat bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan orang tuanya. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasaddaq alaiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah, berbuat baiklah, lakukan kebaikan atas nama orang tuamu yang sudah meninggal, kata Nabi. Maka pahala yang kamu dapatkan sama dengan berbakti kepada orang tua yang masih hidup, jamaah sekalian. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang itu kembali bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apalagi yang harus saya lakukan agar aku termasuk anak yang masih berbakti kepada kedua orang tuanya yang masih hidup walaupun orang tuaku sudah terkubur, ya Rasul?" Kata Rasulullah SAW, "Istighfar lahu, mohon ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kesalahan orang tua kamu yang pernah dia lakukan sewaktu hidupnya di alam dunia." Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, istighfar seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ketika Munkar dan Nakir menyiksa orang tua yang sudah meninggal karena dosa dan kesalahannya yang tidak sempat ditobatkan, pada saat seorang anak mengirimkan istighfar kepada orang tuanya, "Astagfirullah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa orang tuaku yang sudah meninggal." Maka pada saat itu Munkar dan Nakir menghentikan siksaannya. Dia terkaget. Munkar dan Nakir langsung menghentikan siksaannya. Dan orang tua yang sementara disiksa di alam kubur berkata, "Hai Munkar dan Nakir, apa gerangan yang menyebabkan engkau menghentikan siksaanmu kepadaku?" Apa jawab Munkar? "Hai orang tua, bagaimana aku tidak hentikan siksaanku? Anakmu mengirimkan istighfar kemari. Aku tidak sanggup melayangkan tangan saya untuk menyiksamu karena istighfarnya anakmu dari alam dunia." Luar biasa istighfar yang seorang anak kirimkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Astagfirullah. Yang kedua, di saat orang tua sedang diproses oleh Munkar dan Nakir di alam kubur dan tidak mampu memberikan jawaban dengan pertanyaan Munkar dan Nakir, tiba-tiba sang anak kirimkan istighfar, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, wali walidayya." Pada saat itu spontan orang tua mampu memberikan jawaban pertanyaan Munkar dan Nakir karena istighfarnya anak dari alam dunia. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan istighfar selanjutnya di alam akhirat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Anak
atau keluarga yang sering beristighfar atas nama keluarganya yang sudah meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di alam akhirat fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Proses perhitungan amalnya, proses penimbangan amal baik buruknya, terutama amal baiknya, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhasabu hisaban yasira, akan dimudahkan prosesnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Anak yang sering beristighfar untuk orang tuanya di alam akhirat, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, akan ada keluar cahaya yang memancar dari wajah-wajah mereka dan tangan-tangan mereka yang akan menuntun mereka untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali orang itu bertanya, apalagi yang harus saya lakukan ya Nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga hubungan silaturahmi sahabat-sahabat orang tuamu. Berbuat baiklah kepada sahabatnya orang tuamu yang sudah meninggal, maka pahala yang Anda dapatkan sama dengan berbakti atau bersilaturahmi dengan orang tua yang masih hidup, jamaah sekalian. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak kita pungkiri bersama bahwa orang tua kita Hafil meninggalkan waladin sholihin, ya, anak yang soleh, setiap saat selalu mendoakan beliau semasa hidupnya hingga beliau wafat meninggalkan kita semua. Dan satu yang harus kita yakini, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahyahun inda rabbihim yursakun. Orang tua kita Hafil pada dasarnya sebenarnya tidak meninggal, ya, tapi beliau berpindah alam. Yurzakun farihina bima atahumullah. Beliau berpindah alam dari alam dunia menuju alam kubur. Di sana farihina bima atahumullahu min fadli. Dia sedang bergembira, bahagia dengan nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Istabsyirun, dan hari ini dia sangat bergembira melihat kita berkumpul di rumahnya mendoakan beliau. Semoga beliau sekali lagi kuburannya diterangi dengan amal ibadah beliau, dengan doa-doa kita semua, terutama doa-doa anak-anaknya yang ditinggalkan yang soleh insya Allah. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat kami sampaikan pada pagi hari jelang siang ini. Semoga tausiah ini memberikan iktibar, pelajaran kepada kita semua untuk senantiasa banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memintakan ampun buat orang tua kita yang mendahului kita. Yakin dan percaya kita hidup di alam dunia ini hanya mengontrak, jamaah sekalian. Semua yang mengontrak, jika masa kontraknya habis harus pergi, ya, harus pergi meninggalkan tempat kontrakannya menuju tempat yang lain, ya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa aina tadhhabun, Anda mau kemana? Jawabannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf tadi ini kami sebentar bincang-bincang dengan istri, tiba-tiba datang Akbar manggil, ya, kondisi kami dalam keadaan kurang fit, tapi semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan hidayah buat kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak tadi kita mendengarkan bersama takziah yang telah disampaikan oleh Ustaz Baharudin. Tentu apa yang disampaikan akan menjadi perenungan buat kita semua.
dalam kehidupan ini apa yang kita lalui itu merupakan sebuah bayangan dan kenangan bagi kita. Semoga apa yang kita lalui menjadi introspeksi diri kita agar kita bisa lebih baik lagi. Kemudian hari ini adalah merupakan sebuah kenyataan bahwa tidak ada yang kita tidak lalui dan kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian, karena sudah ditegaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap manusia, setiap yang hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu, setiap kita melayat mengikuti takziah, ada dua hal yang penting kita bisa ambil. Pertama, kita hadir untuk mendoakan kepada almarhum. Yang kedua, untuk mengingatkan kita bahwa apa bedanya kita dengan almarhum. Maka pada waktu itulah kita juga akan mengingat bahwa kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Pak Ustaz tadi sudah menegaskan bahwa tidak ada, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya kira itu semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz bisa menjadi perenungan kita semuanya untuk bisa, terutama kita yang masih hidup, yang orang tua kita ini sudah mendahului kita, semoga kita setiap saat bisa mendoakan kedua orang tua kita. Sekali lagi saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, terutama keluarga-keluarga yang dari jauh, yang berkenan ada rasa solidaritas kekeluargaan dan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita, sehingga kita bisa hadir bersama pada hari ini. Yang paling penting adalah, sekali lagi kami mohon kepada seluruh Bapak Ibu, terutama keluarga, mari kita selalu mendoakan almarhum. Semoga diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilapangkan, diluaskan dan diterangi kuburannya dengan amal ibadahnya. Dan semoga kuburannya menjadi taman-taman surga buat almarhum dan kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Demikian acara takziah kita pada hari ini, dan semoga Allah selalu memberikan bimbingan petunjuknya kepada kita sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada secara khusus Pak Ustaz Baharudin, adinda saya, yang berkenan. Allah sudah merencanakan, sudah menentukan bahwa Pak Baharudin lah yang akan berikan takziah. Jadi kami mohon maaf undangannya ini mendadak. Begitu kami tiba tadi, saya sampaikan sama Akbar untuk mengisi acara takziah. Tolong kita minta kesediaan daripada Ustaz Baharudin. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.